Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih para fighter di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bab baru matematika tentang koordinat kartesius. Sebelumnya admin mengingatkan dulu bahwa video ini mengandung spoiler yang bisa meningkatkan kecerdasan matematika kalian. Jangan lupa basmalah dan berdoa mulai belajar. Semoga ilmu yang didapat berkah bagi kita. Ingat, doa mau belajar, bukan doa sebelum makan ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video pembelajaran menarik yang lain dari channel MTS Science Algebra Production. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penerus Al-Khawarizmi? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk bab baru, yaitu mengenai koordinat kartesius. Bentuk koordinat kartesius bisa kita temukan pada papan catur. Di sini koordinat kartesius dipakai untuk menentukan posisi suatu bidak atau buah catur. Nah, kita juga bisa temukan pada peta untuk menentukan bujur dan juga lintang suatu wilayah. Jadi, koordinat kartesius adalah posisi letak suatu benda atau objek dari titik acuannya dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Kita akan sedikit mengulang materi tentang garis bilangan. Garis bilangan ini pernah kalian pelajari di tingkat sekolah dasar dan juga di kelas 1 SMP. Garis bilangan ini merupakan garis lurus horizontal mendatar di mana di tengahnya terdapat bilangan 0. Di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif, di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Semakin ke arah kanan, maka nilai suatu bilangan akan semakin besar. Kemudian, semakin ke arah kiri, maka nilai dari suatu bilangan semakin kecil. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi dari suatu buah titik yang ada pada garis bilangan? Contohnya adalah titik yang berwarna merah. Karena acuannya adalah titik 0 atau bilangan 0, maka sebanyak 3 satuan ke arah kanan. Nilainya adalah nilai positif 3. Nah, kalau misalnya titik yang berwarna biru, cara kita mengidentifikasinya berarti sebanyak 4 satuan ke arah kiri sehingga nilainya menjadi negatif 4. Bagaimana jika titik itu berada di luar dari garis bilangan? Maka kita butuh satu garis bantu untuk bisa mengidentifikasi titik yang berwarna kuning, di mana di atas bilangan 0 atau titik 0 merupakan bilangan bulat positif dan di bawah bilangan 0 merupakan bilangan bulat negatif. Maka kita juga bisa menentukan bahwa semakin ke atas maka bilangan itu akan semakin bernilai besar dan semakin ke bawah maka nilai suatu bilangannya bernilai lebih kecil. Kemudian garis yang horizontal, yang garis bilangan tadi kita sebut dengan sumbu X, lalu disimbolkan dengan X. Sementara garis yang vertikal disebut dengan sumbu Y, di mana kita bisa mensimbolkannya dengan huruf Y kecil. Kemudian bagaimana cara kita menentukan titik kuning tersebut? Kita mengetahui bahwa titik kuning tersebut berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dengan acuannya 0 dari sumbu X.
Berarti kita menentukan titiknya yaitu 2,3. Inilah yang disebut dengan titik koordinat. Baik, sebagai contoh yang lain, silakan kalian tentukan titik berikut. Baik, apa jawabannya? Untuk titik B ini, kita bisa melihat bahwa dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan menuju ke atas, dan berjarak 3 satuan dari sumbu Y ke arah kiri. Karena ke arah kiri sifatnya adalah negatif, maka bisa kita tentukan nilainya adalah min 3,2. Soal berikutnya, silakan kalian tentukan titik M. Oke, bisakah kalian menentukan titik M-nya? Kita bisa melihat bahwa titik M itu berjarak 3 satuan ke bawah dari sumbu X dan berjarak 1 satuan dari sumbu Y, sehingga nilainya menjadi 1,-3. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah apakah boleh bentuk titiknya kita ubah menjadi min 3,1? Maka jawabannya adalah tidak, karena pada titik koordinat kalian harus menentukan bentuknya menjadi titik X, titik Y, dan itu tidak boleh diubah. Cukup paham? Nah, pada sistem koordinat kita akan mempelajari kuadran, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau kalian perhatikan, penamaan pada kuadran ini berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi selalu ingat ya tentang kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ini. Nah, apa yang dimaksud kuadran dan kenapa dia dibedakan? Kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Silakan kalian buka LKPD kalian dan silakan kerjakan tugasnya. Selamat